Ya. Perkenalkan, betul ya? Effendi, kawan-kawan dari UMS Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kesempatan yang pagi menjelang siang hari ini, saya menggantikan Pak Suratno untuk mengajar PPKN. Pakai kemarin sampai mana baunya? NKRI dua. Tentang paham kebangsaan dan baik, kemarin kita sampai paham kebangsaan dan nasionalisme. Saya ingin mereview sebentar terkait materi ini. Apa makna dari paham kebangsaan? Saya mau menjawab paham kebangsaan. Iya, apa? Saya mau ngomong tadi. Baik, siapa namanya? Ya. Istilah apa? Paham kebangsaan apa paham kebangsaan? Paham kebangsaan adalah rasa bersama-sama untuk hidup merdeka dan mandiri. Baik, berarti orang Jawa memiliki rasa yang sama dengan orang Papua. Orang Jawa memiliki rasa yang sama dengan orang Cina. Betul. Orang Jawa memiliki rasa yang sama dengan orang Dayak, Kalimantan, Bali dan seluruhnya. Jadi artinya bahwa disebutkan bagaimana kebangsaan itu adalah sifat untuk cinta terhadap tanah air. Bahwa Indonesia itu sebentar ya. Indonesia bukan hanya Jawa, tapi Indonesia adalah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Papua, Sulawesi dan pulau-pulau yang lainnya. Ini menjadi satu kesatuan, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisa dilupakan ini. Kelem nak? Kelem. Dari kelem. Tali kelem. Tali kelem cari. Dua tali. Enam. Jangan aja tekan HP ini mau tidak orang. Takjil, itu takjil. Tak tahu kok naik. Tak tahu.
kita. Minggu mau kita. Minggu ngene kita. Khawatir mau. Bisa tolong pinjamkan ini? Nggak bisa ya? Ini bisa nggak komputernya? Nggak bisa. Oh ini. Pokoknya sampai. Saling. Sambil menunggu ya, kita tentang paham nasionalisme dulu. Nasionalisme apa? Yang tahu? Cinta tanah air. Oke. Untuk bentuk apa namanya? Bentuk kegiatan atau sehari-hari yang kita lakukan. Apa? Contohnya? Apa? Cintailah produk-produk di Indonesia. Ada lagi? Ada tren yang berlaku boleh Membayar pajak. bayar pajak walaupun Korupsi. Ya. Kalau pajak itu wajib walaupun korupsi. Lagi mempelajari budaya melestarikan budaya menggunakan bahasa Indonesia dan daerah. Kita adalah bentuk kita apa namanya, kita terhadap nasionalisme. Nah, kemudian kita akan bahas di unit 2 ya hari ini ya. Kita akan masuk dalam unit 2. Unit 2 yang dibuka bukunya. Unit 2 tentang paham kedaulatan. Kedaulatan wilayah NKRI. Kedaulatan wilayah NKRI. Baik, kalau kita bicara tentang kedaulatan, kita belajar mengenai kedaulatan. Daulat itu dari bahasa Arab. Jadi kata daulat itu dari bahasa Arab, yaitu daulat. Daulat dan kekuasaan. Kita sampaikan materi dulu, nanti kan istirahat, kemudian ada beberapa hal yang betul. Baik, yang pertama kedaulatan berasal dari kata daulah, yang berat kekuasaan. Kemudian dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi atas pemerintah negara, daerah dan sebagainya. Artinya bahwa Indonesia itu adalah wilayah yang daulat. Kenapa Indonesia dikatakan jadi wilayah yang daulat? Karena Indonesia memiliki kekuasaan tertinggi, ya, memiliki kekuasaan tertinggi, diakui oleh negara lain dan bisa mengatur wilayahnya tadi, seluruh wilayahnya dari Sabang sampai Merauke. Memiliki kekuasaan untuk mengatur, memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan negaranya, dan memiliki kekuasaan untuk mempertahankan wilayah negaranya. Misal dari
Malaysia tiba-tiba dari perbatasan Kalimantan itu menggerakkan 10.000 pasukan untuk menyerang. Indonesia benar untuk melindungi wilayahnya. Benar membawa Malaysia ganti loh. Benar toh? Ketika Garuda datang tiba di Solo ini, kemudian ini pangkalan udaranya balas rudal kembali, itu berat kan? Berat. Itu karena kita memiliki kedaulatan wilayah yang memang harus dijaga. Jadi, itu adalah kedaulatan. Kemudian tentang kedaulatan wilayah NKRI. Jadi NKRI itu terdapat tiga wilayah ya. Ada wilayah darat, ada wilayah laut, dan ada wilayah udara. Darat, kita bicara darat. Wilayah darat Indonesia berjajar beribu pulau. Dari Sabang sampai Merauke, dari yang paling utara Bang, sampai Pulau Lonte kan, jadi terbentang pulau yang sangat banyak. Nah, wilayah daratan ini menjadi sebuah wilayah yang memang dijaga oleh negara kesatuan Indonesia. Maka dari itu ada Tentara Nasional Republik Indonesia Angkatan Darat, ada TNI AU, ada TNI AL. Tiga wilayah ini, wilayah kedaulatan negara ini memang dijaga. Udara sampai mana? Udara itu sebenarnya tidak terbatas. Jadi kalau kita bicara wilayah negara Indonesia, darat itu kan, darat itu ada batas negara. Misalkan ini Malaysia, ini Indonesia. Nah, batas daratnya itu adalah batas negara, jelas. Jelas apa tidak? Jelas. Kalau laut, ini Pulau Jawa, ini Pulau Kalimantan, ini wilayahnya Malaysia misalkan. Batas lautnya diukur dari mana? Jangan tahu pelajaran apa ini? Geografi. Gitu. Baik, batas wilayahnya itu kalau laut ini darat, ini laut, ya. Ini laut. Jadi kalau batas laut itu dihitung dari 12 mil pulau terluar. Misalkan Kalimantan pulau terluar, diukur 12 mil. Nah, ini namanya garis pantai, ya. Kemudian 12 mil lagi diukur ke 200 mil. Ini maksudnya JE. Ini kalau salah dikoreksi. Zona ekonomi eksklusif. Nah, zona ekonomi eksklusif ini sering terjadi konflik, sering terjadi perebutan. Contoh di Natuna. Kita di perairan Natuna. Kita sedang konflik dengan Cina hari ini di perairan Natuna. Itu batas laut. Kalau batas udara Indonesia itu sejauh mana? Sejauh kita memandang. Jadi kalau batas udara itu sejauh radar itu menangkap, sejauh radar menangkap sinyal. Contoh, misalkan hari ini ada pesawat yang terbang di atas kota Solo. Kemudian di sini ada pangkalan militer dan kita menangkap radar itu, pesawat yang terbang. Itu sudah memasuki wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jika pesawat itu terbangnya lebih tinggi dan radar itu tidak masuk dalam ranah kita, itu berarti belum masuk karena batasnya udara itu adalah sejauh mana teknologi kita, radar itu bisa mencapai batas paling tertinggi. Jadi maka hati-hati ketika ada pesawat yang terbang kemudian tinggi dan radar kita tidak bisa sampai, itu akan mengancam kedaulatan
NKRI. Makanya Pak Presiden Prabowo itu menginginkan teknologi-teknologi yang memang khusus untuk mereka untuk menjaga NKRI. Nah, makanya anggaran-anggaran APBN terkait pertahanan dan keamanan itu diperbanyak hari ini ya. Jadi dari hukumnya tertuang dalam pasal 25 UUD Negara Republik Indonesia tahun 45. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri yang berdiri nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Dan batas-batas wilayah Indonesia. Untuk letak astronomis Indonesia adalah antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 lintang bujur timur. Itu saya nggak hafal ini. Sampai 180 derajat bujur timur. Indonesia yang terdiri ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke memiliki batas-batas negara tetangga. Baik berbatasan di daratan, lautan, dan udara. Nah, ini saya katakan itu batas-batas daratan. Batas-batas daratan itu dihitung dari apa yang namanya batas patok itu. Jadi ada patok, kemudian jelas ya. Ini batas saya, ini batas Anda. Misalkan ini daratan dikasih garis lurus, jelas batas yang wilayah ini, batas wilayah ini, itu daratan. Contoh tanda ini yang ya, sebelah utara tempatnya di provinsi Kalimantan Barat, kemudian Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur batasnya dengan Malaysia dan sebagainya. Nah, untuk batas lautan tadi. Nah, untuk batas lautan pertama adalah laut teritorial, yaitu lebar laut tidak lebih dari 12 mil yang diukur dari garis pangkal pantai. Laut teritorial menjadi kepemilikan penuh suatu negara, baik itu kekayaan ikan, terumbu karang, juga kekayaan alam yang terdapat di dasar laut. Kemudian zona kontinen, yaitu dasar laut secara morfologis dan geologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen benua. Landasan kontinen diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Zona ekonomi eksklusif batas diukur sejauh 200 mil dari garis pantai terluar ke arah laut bebas. Jadi saya koreksi tadi. Jadi dalam ini adalah pantai, ada laut. Laut apa teritorial itu adalah diukur dari garis pangkal pantai. Jadi diukur dari pulau terluar Indonesia. Karena ini pulau terluar ya, diukur sejauh 12 mil. Ini menjadi kepemilikan penuh bagi negara itu. Ada terumbu karang, ada ikan, ada kekayaan alam, misalkan di sini subur, ada minyak bumi, itu jadi kekayaan negara itu. Kemudian kalau kontinen itu diukur dari sini jauh 200 mil, sejauh dari titik terluar ke terdalam benua ini. Misalkan kan lautan segini kan, nah diukur dari sini ya, 200 mil. Nah, kalau zona ekonomi eksklusif diukur sejauh 200 mil dari garis pantai terluar ke arah laut bebas. Jadi dari pantai terluar itu berarti ke sini 200. Nah, yang sering terjadi konflik itu dalam zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif ini biasanya terdapat satu, minyak bumi, kedua, gas alam, dan sumber daya yang ada di dalam bumi itu biasanya ditemukan di ZEE, di zona ekonomi eksklusif.
batas udara. Wilayah udara berada di atas wilayah daratan dan lautan atau negara. Bahwa seluruh wilayah daratan dan lautan pada negara, maka dalam otomatis ruang udara di atasnya adalah pemilihan penuh udara. Jadi sebenarnya kalau batas udara itu tidak terbatas ya sebenarnya, sampai angin ke-7 tadi benar. Tapi ada teknologi yang memang untuk mengukur radar. Nah, kalau kita katakan batas udara itu ya sejauh mana radar kita bisa menjangkau batas udara yang paling tinggi. Kalau radar kita bisa menjangkau sampai ke luar angkasa, itu batas udara kita. Sekarang tidak lagi ada ancaman yang memang masuk. Tapi kalau radar kita hanya bisa mendeteksi pesawat hanya setinggi gedung Monas, berarti ya sampai itu batas udara kita, karena ancamannya hanya kita bisa lakukan di sana. Baik, bisa ada pertanyaan yang ditanyakan? Saya yang bertanya. Ada pertanyaan tentang wilayah kedaulatan wilayah negara Indonesia? Baik, kita simpulkan apa? Bahwa kedaulatan negara Republik Indonesia itu sampai mana? Dari Sabang sampai Merauke. Ada batas daratan, ada batas lautan, ada batas udara yang memang harus kita jaga, yang harus kita pertahankan dari ancaman-ancaman pihak luar, terutama tetangga negara kita yang hari ini contohnya sederhana. Contohnya perang Rusia dan Ukraina. Ya, kenapa perang Ukraina dan Rusia itu bergejolak? Karena apa yang terjadi? Karena Ukraina itu dianggap Rusia itu sebagai ancaman. Karena Ukraina, jadi kalau kita bicara Rusia itu kan Rusia itu negara Nordik ya, sendiri di sana. Kemudian dulu namanya Uni Soviet, gitu kan. Kemudian negaranya ada Finlandia, Ukraina, Swedia itu termasuk dari Uni Soviet. Kemudian pecah karena berbatasan langsung dengan Eropa, maka Rusia itu berdiri sendiri. Jika negara-negara kecil ini sudah masuk ke NATO, ini sudah sendiri, tidak ada temannya. Maka ancaman yang dikhawatirkan Rusia itu adalah nantinya bisa mengancam kedaulatan negaranya, karena Ukraina bergabung dengan NATO. Kalau sudah bergabung ke NATO nanti bisa nuklir, bisa dan sebagainya. Itu satu. Kemudian ada lagi yang itu Ukraina, Rusia itu sama Cina dan Taiwan. Ya, geger kan hari ini perang kan? Kenapa? Ya, Taiwan dulu dianggap menjadi satu kesatuan karena Cina ini ingin menyatukan bahwa Cina seluruhnya. Ya, jadi Taiwan itu Cina itu seluruhnya Cina. Jadi Cina itu ada Cina. Jadi Cina itu ada Cina daratan, gitu kan? Ada Cina daratan, kita anggapnya Cina daratan. Ya. Kemudian Taiwan itu di sini, di luar daratan. Nah, bagaimana Cina ini agar Taiwan ini juga ikut ke sini, gitu? Kebijakannya. Dan pengennya ini jadi diaku dari sini. Maka konflik untuk merebut Taiwan itu semakin kuat dari ini. Ada lagi Korsel dan Korut. Tapi itu bukan karena batas wilayah, tapi karena perang saudara.
itu jadi sama saja dengan ada batas wilayah yang bersinggungan. Kemudian dulu ada apa ya? Timor Leste dengan Indonesia. Ada saudara dari Timor Leste? Ada. Ya, dengan cerita Timur. Ya, betul. Ya. Betul. Sedikit Timur itu dulu Indonesia, dulu Timur itu jajahannya Portugis, ya Portugis. Kemudian Indonesia ingin mengakui ke sana, jadi Portugis itu nyerahkan ke Indonesia gitu. Tak wae negara. Aku rasa lolanan Indonesia, diterima Indonesia. Tapi dalam masyarakat Timur itu ada beberapa kubu yang memang ingin merdeka sendiri, ingin bergabung Portugis dan ingin bergabung ke Indonesia. Tiga kelompok, tiga partai lah. Partai yang ingin bergabung ke Indonesia, partai yang gabung dengan Portugis, dan partai yang akan berdiri. Akhirnya dikasih Portugis lah ke Indonesia, Timur ke Indonesia. Ya baik, ada bentrok, kemudian terjadi pergolakan perang di Timur, operasi Saruja kalau kita bisa lihat sejarah. Jadi ada batas-batas wilayah yang memang terjadi konflik yang memang ramai pada saat itu. Baik, kita istirahat dulu ya. Nanti nih, setelah istirahat, saya akan dikerjakan ini. Oh my god. Jadi nanti kita akan bagi kelompok. Jadi Indonesia itu jadi wilayah rebutan. Nanti kelompoknya ada ini, ada tentang Pulau Sepadan dan Singketa, sekitar Donggala tuh layar. Berapa kelompok? 3 kelompok. Dan orangnya banyak banget. Atau berapa ini? 6 kelompok ya. Yaudah, istirahat dulu. Berapa menit istirahat? 10 menit. Lanjut. Istirahat dulu ya. Baik, kita istirahat dulu. Sekian. Kita istirahat. Nanti masuk. Baik, sebelumnya saya ada game sebentar. Oke, sebelum kita ini, ya, kita jawab sama-sama ya. Cinta Indonesia. Oke, nomor berapa? Dua. Kabupaten yang memiliki pulau dengan kadar oksigen terbaik, ada yang menjawab? Kabupaten yang punya pulau. Pulaunya namanya? Bali. Indonesia punya pulau kadar oksigennya terbaik 2 sedunia. Nomor 1 Laut Mati, yang kedua di Indonesia. Pulaunya namanya Giri Iliang. Itu terdapat dalam kabupaten mana? Hah? Bersih. Sumenep. Wih, betul. Nomor berapa lagi?
Pancasila. Alat pemersatu bangsa. Wah, Kenzi. Yuk, berapa? 4. Nomor 4. Jumlah bulu ekor harga. 8. Satu. Pulau yang jadi warisan dunia. Apa? Pulau? Pulau. Berapa lagi? 10. 6. Pulau dengan produksi Ada. Tuh, naik. Betul. 2. 7. Mas. Dan mana ya tuh? 5 ya. Nomor 5. Wilayah yang dijuluki sebagai apa? Nomor berapa? Berapa 3? 3. Masakan terenak dunia. Bagaimana di kabar? 80. Salah satu tarian. Oke, nah. Tunggu ya. Tunggu ada betul semua. Baik, sekarang sudah siap, kita masuk ke dalam dulu. Balik ya. Dan kelompoknya bagi sendiri atau saya bagi? Bagi sendiri. Atau kalian siapa? Saya kan bagi kelompok. 6 ya? 6 ya? Silakan. Iya, betul. Masalah cara baginya gimana? Ya. Pol. Bisa enggak? Nomor 2.
kelompoknya? Bentar, berapa lama? Ya. Sama sih dia tak ini belum tahu ya sama Baik, sambil nunggu kelompoknya ya, saya jelaskan tentang apa yang akan kita diskusikan hari ini. Pertama, nanti yang diskusikan itu menyangkut menjawab 3 pertanyaan ini ya. Pertama, sejarahnya terjadi sengketa badan wilayah. Kemudian badan wilayah yang menjadi sengketa itu bagaimana keadaannya sampai sekarang, apakah sudah direbut atau sudah masih dalam sengketa atau bagaimana. Kemudian silakan uraikan bentuk dukungan dari kelompok itu untuk menjaga NKRI itu apa? Bentuk nyatanya seperti apa? Nah, nanti 6 kelompok, nanti satu pembahasan ini 2 kelompok, gitu ya. Pertama ada Pulau Sipadan dan Nikita. Ini nanti kalau mau cari grafisnya silakan cari di CNN Indonesia atau YouTube-nya di sini. Informasi ada di sini semua. Silakan dicari di internet banyak atau di buku siswa juga ada. Berkait juga ada. Kemudian ada sengketa blok Ambalan. Ya. 2 juga. Kemudian ada perairan Natuna. Perairan Natuna yang sampai hari ini juga masih belum selesai. Sudah, silakan disampaikan. Nanti untuk hasilnya silakan dipilih atau bentuk yang lain juga nggak masalah sih. Bisa bentuk infografis atau bentuk mind mapping gambar dipakai kertas atau mau buat video pendek atau mau buat PPT atau yang lain silakan kita libatkan atau buat drama atau apa kita mau buat musik juga sudah. Kamu jadi di grup ya. Kelompoknya jadi di grup, silakan berkumpul berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan. Selesaikan temannya masing-masing. Yuk, 1 menit selesai. Baik, untuk
Bandung ki kowe. Salah mau. Sudah semua lapanya masing-masing. Itu berapa? Masuk dulu berapa? Saya tentukan ya kalau belajarnya ya. Ini bahas nomor ini bahas nomor 1, nomor 2, ini 3, 1, 2, ini bahas nomor 1, bahas nomor 2, bahas nomor 3, bahas nomor 1, bahas nomor 2, bahas ini, bahas nomor 2 dan nomor 3. Ya. Bahasan yang pertama untuk nomor 1 tadi tentang apa? Tentang Pulau Sipadan dan Nigitan. Ya. Yang dapat nomor 1 tadi bahas Pulau Sipadan dan Nigitan. Kemudian yang kedua sengketa Blok Ambalan. Yang ketiga perairan Natuna. Ada yang mau ini apa namanya? Nyatat ini bentuknya itu aja. Yang nomor 1 kelihatan enggak? Ya. Ini yang bahasan kelompok kedua. Kemudian ini yang ketiga. Tiga ya. Oke, sudah? Sudah. Nanti hari ini karena waktunya terbatas, silakan disampaikan hasil bahasanya. Kemudian untuk infografisnya bisa tugas untuk lebaran. Nanti saya kasihkan link untuk pengumpulan. Saya berikan ke Pak Suharto untuk nilai ya. Teman